Kebanyakan bacot, waduh, maaf nih bang, mohon maaf banget ya. Lanjut, kalau saya nggak punya bakat seni nekat bikin NFT, dan kalau misalnya itu aib kamu, ya kedepannya akan lebih sulit untuk melakukan project NFT lagi, karena hai guys, lagi sama gue William Sudana dan welcome back to Jawab-Jawab Tipis, di mana kita akan menjawab komentar-komentar yang masuk dan kita bisa elaborasi dengan lebih jelas lagi supaya kalian juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bertanya. Langsung ke pertanyaan pertama. Kebanyakan bacot, ilmunya nggak disampaikan. Waduh, maaf nih bang, mohon maaf banget ya kalau misalnya gue kebanyakan bacot. Semoga di video selanjutnya nggak terulang lagi dan langsung to the point ke ilmunya aja. Makanya kita langsung ke ilmunya hari ini. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana kalau sebuah JPEG yang udah di NFT-kan terus dibuat ulang atau tracing sehingga menjadi sebuah soft copy dan diupload lagi di OpenSea? Bukankah akhirnya satu gambar yang berupa JPEG itu akan terduplikasi secara visual meskipun secara NFT itu berbeda satu sama lain? Well, betul. Memang sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita mau tracing ulang gambar-gambarnya. Tapi balik lagi ya, akan ada namanya etika, di mana yang pemilik aslinya itu akan bisa ngsu kita atau enggak bisa mempertanyakan kenapa kita menduplikasi hal yang sama. Ada nilai etika yang kita langgar di sana. Atau kalau misalnya kita pun sebenarnya mengcopy gambar kita lagi, kita retracing ulang, itu pun juga akan bisa menurunkan kredibilitas kita sebagai kreatornya. Jadi memang akan lebih baik kalau misalnya karya yang kita bagikan di blockchain dalam bentuk NFT itu adalah karya yang unik satu sama lain. Jadi nggak terduplikasi berulang-ulang. Suaranya enak bang, kayak suara dokter-dokter kesehatan gigi. Aduh, makasih ya. Tunggu, tapi suara dokter kesehatan gigi itu kayak gimana ya? Oke, anyway, terima kasih buat pujiannya. Semoga suara gue yang agak sember ini bisa membuat kalian nyaman untuk mendengarkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain dari trading, aktif income-nya dari mana kok? Oke, jadi uang yang gue gunakan untuk trading ini sebenarnya adalah uang dingin ya. Jadi dalam sehariannya gue juga mendapatkan pendapatan tetap dari gaji. Dari bisnis, gue punya 2 bisnis, kemudian ada pendapatan dari membuat konten juga, dan sisanya trading. Jadi alokasi uang yang digunakan untuk trading itu adalah uang yang tidak terpakai. Setelah kepentingan-kepentingan seperti biaya rumah tangga, kemudian tabungan-tabungan, kemudian proteksi, kemudian uang masa depan juga, semuanya udah diselesaikan, baru sisanya itu bisa kita gunakan untuk trading. Dan biasanya gue udah nge-set modal tradingnya tuh segitu aja. Jadi kalau misalnya untung, kita bisa withdraw, kita bisa alokasikan untuk tabungan lain lagi, sedangkan modalnya lagi kita reset dan kita kembangkan lagi untuk bisa menjadi terduplikasi terus-menerus. Jadi fokus ke modal yang ada aja, maksimalin gimana caranya kita bisa menjaga supaya modal itu tuh nggak berkurang, justru malah bertambah dengan cara apa? Memanage resiko. Jadi plan your trade carefully. Jangan asal masuk dan FOMO. Lanjut, kalau saya nggak punya bakat seni nekat bikin NFT, ikut gas fee yang gratisan semacam Polygon. Nanti lewat dari masa iklannya itu wajib bayar nggak? Karena kalau tidak berbakat di bidang seni, nekat bikin NFT hanya untuk iseng-iseng FOMO, maka NFT-nya nggak akan mungkin laku bang. Yes, betul banget. Karena NFT itu salah satu cara promosinya adalah bagaimana kita punya komunitas yang pastinya bisa mendukung kita. Jadi bukan kayak kita jualan bakwan gitu di pinggir jalan ya, dengan kita menjajakan, hopefully ada yang beli. Karena balik lagi, NFT itu dibeli karena satu, karyanya bisa menjadi collectibles, atau kedua, punya utilitas yang jelas di masa depan. Sehingga orang mau untuk menginvestasikan uangnya untuk dibelikan NFT. Jadi paling enggak, ketika kamu mau membuat sebuah NFT, perlu roadmap project yang jelas. Apakah itu bisa networking dengan NFT kreatornya, atau kamu punya kepentingan lainnya lagi yang bisa didapatkan dari NFT tersebut. Dan yang paling penting adalah apapun itu yang kamu bagikan di blockchain itu akan selamanya tercatat di blockchain. Kamu tidak bisa menghapus file yang ada di blockchain, tapi kamu bisa melakukan delisting. Tetapi kalau misalnya ada orang yang menemukan smart contract-nya tersebut, file itu akan tetap ada di sana. Dan kalau misalnya itu aib kamu, ya aduh, maaf nih bang, mohon maaf banget ya. Kalau misalnya itu aib kamu, ya selamanya akan ada di sana. Jadi please jangan bermain-main dengan NFT. Jangan kamu FOMO-FOMOan, apalagi mencantumkan data-data pribadi untuk dijual NFT. Karena itu akan menjadi malapetaka buat kita semua. Please be careful dengan apa yang kamu lakukan. Oke, pertanyaan dari Theodorus Bryant. Mau tanya dong, kalau kita upload gambar di satu web market NFT, apakah bisa dijual di web market lainnya? Makasih. Yes, sebenarnya bisa. Pada dasarnya bisa. Kamu menjual satu barang yang sama
ke beberapa marketplace NFT. Tapi yang kamu korbankan adalah kredibilitas dan kualitas kamu, karena yang mau dijual di NFT ini kan sebenarnya eksklusivitinya. Bagaimana satu barang itu hanya bisa didapatkan satu tanpa ada duplikasinya. Jadi kalau misalnya kamu menjual NFT kamu di berbagai macam marketplace dengan konteks yang sama, pada akhirnya itu akan menurunkan reputasi kamu sebagai NFT kreator. Dan bukan tidak mungkin, ke depannya kamu sebagai kreator akan lebih sulit untuk melakukan project NFT lagi karena reputasi yang kamu bangun udah buruk. Oleh karena itu video ini panjang walaupun ada ilmunya, tapi dikit viewers karena kepanjangan. Oke, terima kasih atas masukannya. Berarti ada juga yang menilai bahwa video gue ini kepanjangan ya. Jadi nextnya gue harus bikin video yang lebih pendek, to the point, tanpa banyak bacot. Yang gue pelajari sampai sekarang, price NFT itu tergantung community. Dan menurut gue semakin besar community-nya, semakin bernilai value yang didapatkan dari NFT itu sendiri. Itu sih menurut gue kenapa orang-orang beli gambar sampai puluhan miliar, bahkan sampai triliun. Yes, bener banget. Jadi NFT itu bermula dari community. Tanpa community, kita nggak akan survive. Dan juga harus didukung dengan roadmap project yang jelas. Dan semua yang berhubungan dengan NFT ini pernah gue bahas di video ini. Jadi kalian bisa tonton lagi video ini secara detail karena jelas banget masa depan NFT itu akan seperti apa di video ini. Oke, segitu aja guys video gue kali ini. Semoga video yang lebih pendek ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, terutama ketika kalian pengen menjadi NFT creator. Ingat bahwa creators ekonomi itu semakin dekat, dan ini adalah kesempatan kita untuk bisa memonetisasi karya-karya kita dengan royalti sistem yang jelas juga. Walaupun NFT ini lagi hype, jangan sampai kalian FOMO ikut-ikutan, apalagi mengorbankan kepentingan orang lain demi keuntungan kalian sendiri. Buat kalian yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye-bye.